Satu, dua, tiga, Halo Sana Idaman dimanapun berada, Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di konten obrolan Pintar Idaman Podcast bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan di bulan November ini merupakan hari spesial bagi salah satu profesi yang tentunya memiliki peran yang sangat luar biasa dalam memajukan, dalam mencerdaskan bangsa, yakni guru. Tepatnya di tanggal 25 November kemarin bertepatan dengan Hari Guru Nasional, dan pagi ini telah dilaksanakan upacara peringatan Hari Guru Nasional. Yang istimewa dari kesempatan hari ini adalah kehadiran dari sosok guru dari Bupati Kutai Kartanegara. Dan bersama saya hari ini telah hadir Bapak Bupati Kutai Kartanegara, Bapak Edi Damansyah, juga Pak Yunus dan Pak Imron yang merupakan guru beliau di masa SMA ya Pak ya. Ya, saya ke Pak Bupati dulu. Pak, ini mengenang masa lalu di masa-masa SMA. Bertepatan dengan Hari Guru, tentunya Bapak dengan posisi sekarang sebagai Bupati memiliki harapan dan visi ke depan untuk memajukan Kutai Kartanegara. Kembali di era dulu nih Pak, di zaman-zaman sekolah dulu. Apa sih yang Bapak ingat atau ada nostalgia tertentu dengan kehadiran dari Pak Imron dan Pak Yunus hari ini Pak? Ya, terima kasih Tika. Atas kesempatan ini saya menyampaikan selamat Hari Guru dan ulang tahun PGRI Kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya. Tentunya momentum Hari Guru tahun 2022 ini saya memaknai. Yang pertama, kapasitas saya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, saya terus menghimbau dan mengajak, menganjurkan kepada seluruh para guru yang ada di Kutai Kartanegara dimanapun bertugas, sesibuk apapun kita melakukan aktivitas tugas rutin kita, jangan lupa untuk mengembangkan kompetensi, karena itu sangat penting di era sekarang. Nah, kami memastikan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, karena cita-cita kami bahwa bagaimana pendidikan Kutai Kartanegara ini yang maju, berkarakter, berbudaya, seperti itu cita-citanya. Tentunya untuk mencapai hal ini tidak terlepas peran para guru. Ini kan sederhana rumusnya. Kalau ingin pendidikan itu berkualitas, ingin anak didik itu berkualitas, gurunya harus berkualitas, kan gitu. Sederhana rumusnya. Bagaimana langkah untuk meningkatkan kualitas atau kompetensi para guru? Saya kira kalau bicara dari sistem yang dibangun oleh pemerintah, baik melalui Kementerian Kebudayaan maupun di daerah-daerah khususnya di Kutai Kartanegara, kami sudah menetapkan kebijakan-kebijakan itu. Misalkan seperti ada program 1000 guru sarjana. Ini selalu saya sampaikan, kenapa kami membuat kebijakan itu, karena ini berbasis kepada data. Cukup banyak teman-teman guru di Kutai Kartanegara ini status pendidikannya masih SLTA, PGRI, PGRI, SPG, mohon maaf. Nah, sedangkan sekarang kan salah satu persyaratan dia kan harus S1, bahkan lagi dianjurkan idealnya harus linear semua kan gitu. Nah, makanya itu program kita. Terus di sisi lain juga kebijakan secara umum yang berkaitan dengan biaya operasional sekolah, BOS, itu juga diberikan di sana kebijakan ada sekian persen itu bisa digunakan dalam bentuk kelompok guru untuk meningkatkan kompetensi dalam bentuk bimbingan-bimbingan, pelatihan-pelatihan seperti itu. Itu di dana BOS itu? Ya, ada dana BOS seperti itu bisa dimasukkan sekian persen jumlahnya. Dan juga dari dana sertifikasi itu juga ada seperti itu. Sekian persen ini bisa digunakan, dikumpul. Ini kan semangat yang dibangun oleh pemerintah ini kerja bersama gotong royong. Ini yang kalau saya mengistilahkan ini bagaimana kompetensi itu bisa dibangun secara mandiri. Nah, itu bentuknya seperti itu. Dua hal ini kan sudah sangat besar. Pemerintah pusat, kami di kabupaten sudah membuat kebijakan itu sudah ditetapkan di APBD, ada pembiayaannya lagi kan gitu. Nah,
Makanya saya terus menyampaikan bahwa seluruh jajaran memang kita sibuk hari-hari ini, tapi jangan lupa itu yang juga harus dipikirkan bahwa di tengah kesibukan kita harus bisa meningkatkan kembali kompetensi secara individu kita. Makanya tadi kan momentum ini Hari Pendidikan ini ada MOU kami beberapa perguruan tinggi. Salah satunya tadi IKIP ya, IKIP itu juga supaya ini nanti para guru yang kita sudah data nanti bisa melanjutkan pendidikan di perguruan-perguruan tinggi. Kan kita ada mekanismenya, ada tugas belajar, ada ikatan dinas seperti itu. Nah, jadi momen ini saya berharap, saya menghimbau, mari teman-teman para guru di tengah-tengah kesibukan rutinitas juga harus atur waktu untuk melakukan pembinaan sekolah-sekolah di satuan-satuan yang memang diharuskan itu yang pertama. Yang kedua, secara pribadi ini spesial hari ini memang di luar dugaan saya. Tadi didatangkan guru saya Pak Yunus dengan Pak Imron. Tadi terus terang waktu turun dari mobil saya lupa. Kan dulu beliau kan nggak segemuk ini. Kumisnya memang seperti ini dari dulu. Pak Imron tuh juga nggak sekurus itu dulu. Kekar badannya karena pemain voli semua kan itu dulu. Tadi turun sudah dekat baru saya lihat, oh guru saya ternyata datang. Kalau boleh tahu nih terakhir ketemu kapan Pak? Tahun berapa? Lama ya, sejak beliau ini kan sudah pernah tugas. Terakhir beliau ini tugasnya di SMP Luah Tebu. Waktu masih itu kita sudah sering ketemu. Kalau saya jalan ke Luah Tebu kan suka naik motor trail itu kan. Saya pasti lihat beliau, karena beliau ini kan salah satu keunggulannya meracik kopi. Wah. Jadi kalau saya mampir ke rumah beliau di SMP Luah Tebu itu pasti bikin kopi, minum kopi dulu baru pulang. Nah setelah purna tugas beliau kan kembali ke kampung halaman beliau di Malang kan gitu. Nah sejak ke Malang ini memang udah terputus. Tapi saya pantau terus masih sehat. Yang penting itu sehat gitu kan. Iya betul. Itu sehat, kita mensyukur, jadi surprise. Jadi momentum ini saya mengucapkan terima kasih kepada para guru-guru saya, baik yang di kampung di sana, di kampung di hulu sana itu, yang saya SD dulu, SMP dan SLTA maupun di universitas. Saya menyampaikan terima kasih. Selain yang paling utama adalah kedua orang tua saya dan juga para guru saya. Jadi saya mengingatkan kembali dalam profesi apapun kita jangan pernah melupakan jasa para guru kita. Terima kasih, semoga Pak Yunus dan Pak Imron ini selalu sehat walafiat. Jadi kalau berbicara kesantik, jadi kan beliau ini dulu kan bujangan juga waktu ngajar itu kan gitu. Jadi, saat itu masih bujangan. Masih bujangan beliau masih dulu. Muda berarti Pak? Muda. Maaf Pak Yunus. Ya mungkin Tuhan. Usia berapa? Berapa? Usia berapa Bapak waktu ngajar Pak? 40-an lah ini. Udah 35, 37 kan ya. Iya. Oh, siap. Masih single waktu itu ya Pak? Jadi kalau di sekolah memang beliau ini guru, tapi kalau di rumah beliau, karena saya sering main ke tempat beliau nih, kadang-kadang saya tidur di situ, Main di situ. kami masak di situ, makan di situ, gitu. Bahkan di rumah beliau ini. Pertanyaannya kenapa bisa akrab Pak? Ya, Di luar dari sekolah, apa Pak Damani sering tanya-tanya tentang pelajaran atau mungkin dari sebelum ngajar sudah kenal sebelumnya Pak? Kalau guru kan dulu harus gitu Pak ya, dekat dengan motivasi supaya belajar. Maaf, waktu itu ekonomi nggak seperti sekarang. iya. Banyak yang putus sekolah itulah, tinggal apa nanti gurunya dekat lebih baik. Zaman itu sangat dekat, ya itulah motivasi sekolah dan nggak terasa tuh bisa jadi Ya, Pak. Ini nggak ada cita-cita jadi bupati ini. Jadi dulu kami kalau malam sering jalan. Dulu kan ramai nonton segala di Wisma Citra, Ya, Dewi bioskop Citra. ya, Pak. Kalau pas waktu luang kami jalan berdua nonton kami film tuh. Boncengan naik motor kan gitu. Iya. Tapi belum ada punya pacar waktu itu. Beliau nggak punya pacar, saya nggak punya pacar juga, jadi bebas kami ini jalannya salah gitu. satu kesamaan. Jadi akrab salah satunya Belum karena gitu. itu mungkin Pak. Ya saya
melihat beliau tuh terus memori saya terputar yang dulu itu gitu. Ada rumah di Sungai Mengkurawang itu rumah tua kan beliau sewa di situ. Pokoknya saya sering lah ke tempat beliau ini kan gitu. Iya. Pak Yunus izin di mata Pak Yunus, Pak Edi Damansyah ini seperti apa sih Pak? Di masa sekolah waktu itu. Di masa sekolah saya memandang siswa-siswa itu sebenarnya semua saya pandang sama, saya perlakukan sama. Tapi entahlah kenapa saya nggak membedakan sebenarnya seperti Pak Edi ini. Seperti ada spesial gitu loh. Ada spesial lagi namanya Junaidi. Ya Joni Yang Lohkulu. Itu spesial. Entahlah kenapa ya. Kok semua sebenarnya kami dekati. Tapi beliau-beliau ini kok lebih mendekat gitu loh. Iya. Jadi rasanya saya anggap kedekatan ini saya anggap keluarga kami sendiri, saya saudara sendiri gitu loh. Jadi merasa ada kedekatan Iya. emosional ya Pak ya. Padahal nggak ada tenden sampai beliau itu menawarkan mau motor kah di rumah ambil sendiri loh. Karena saking dekatnya. Waktu itu saya bisnis sepeda motor Eric King sama GL Pro. Wih. Ngobrol santai nih Pak, di zaman sekolah, di saat kita masih sekolah kan pasti biasanya ada pelajaran-pelajaran tertentu yang nggak disukai atau guru-guru tertentu yang nggak disukai. Kalau Pak Daman sendiri di masa sekolah tuh ada pelajaran yang nggak disukai nggak Pak? Yang paling bahasa Inggris. Bahasa Inggris kemarin bolos gitu. Baru sekarang saya nyesal gitu. Ternyata penting ya Pak. Sangat penting gitu. Bebal kalau belajar bahasa Inggris. Tapi berarti pelajaran yang lain aman Pak ya? Matematika yang Aman. biasanya dengan rumus-rumus aman ya? Pokoknya Siap. bahasa Inggris dulu setiap ada jadwal itu udah berupaya mau gimana keluar dari ruangan. Sampai bolos ya Pak. Sejak SMP itu. Sekarang baru nyesal gitu. Iya siap. Pak Yunus mohon izin mungkin closing statement ngobrol santai kita hari ini. Bisa disampaikan harapannya baik ke Pak Edi Damansyah sendiri juga untuk masyarakat Kutai Kartanegara dan khusus untuk guru-guru juga. Silahkan Pak. Terima kasih. Harapan kami, harapan saya pribadi, semoga Kutai Kartanegara dengan kepemimpinan beliau ini bisa berkompetisi dengan wilayah-wilayah daerah-daerah lain. Salah satu kompetisi itu yang bisa diunggulkan dari bidang pendidikan. Tidak menutup kemungkinan bidang-bidang lain pun juga demikian gitu. Sehingga Kutai Kartanegara ini semakin hari semakin nampak pamornya, nampak gaungnya, nampak indahnya, nampak kemajuannya. Tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Itu harapan kami. Siap. Dan harapan selanjutnya semoga beliau selalu sehat, walafiat, Amin. panjang umur, Amin. sehingga saya selalu bisa ketemu. Amin insya Allah. Iya, Pak Imron mohon izin closing statementnya Pak, harapannya juga buat Pak Daman dan Kukar pada umumnya. Saya berharap kemajuan agama ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan, terutama di seperti kembangkan itu pendidikan, agama, kesenian. Karena hanya mengejar civilization yang artinya sadang pangan papan, kayaknya sudah cukup. Tapi kebudayaan batin ini benar-benar untuk era globalisasi ini diimbangi agama, sebuah tindakan, pendidikan, seperti beliau tanya tingkatkan guru, jangan hanya spiritual, jangan hanya S1 kalau bisa yang dua diunggulkan dulu yang mana? Karena pacu untuk jadi bahagia. Kalau intelektual sudah kecukupan, batin satu intelektual. Jadi batin ini yang disebut dengan culture, ya agama, pendidikan, dengan tidak hanya nyanyi, melukis atau gambar, tapi kan banyak yang ada program saya satu desa itu habis Quran. dengar musik walaupun nggak nyanyi. Ini sudah masuk tahun ketiga. Dan mudah-mudahan Pak Daman saya mati juga masih bu nyanyi.
Oh iya Pak. Alhamdulillah. Iya, betul. Dari jauh bangga alhamdulillah. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru, khususnya guru saya secara pribadi. Jadi momentum ini, momentum Hari Pendidikan dan ulang tahun PGRI di Kabupaten Kutai Kartanegara, sekali lagi saya mengajak kita harus terus bersatu bersama untuk menjalankan fungsi-fungsi yang sudah kita pilih masing-masing, misalkan salah satunya profesi guru. Karena sumber daya manusia ini nggak bisa ditawar-tawar. Yang selalu saya ingatkan bahwa hari ini Kutai Kartanegara itu kaya sumber daya alamnya, tapi sumber daya alam yang tak terbarukan. Ini nanti kan habis, makanya kita persiapkan fondasi dan program pendidikan menjadi prioritas utama Kukar Idaman 2021-2020. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan ini bisa berjalan dengan baik, bisa meningkat kualitasnya. Ya salah satu faktor yang pengaruh adalah para guru. Dan tadi sudah saya pesankan, mari kita terus berupaya, berusaha untuk terus meningkatkan kompetensi. Itu yang sangat penting. Jadi saya garis bawahi kembali, kalau gurunya berkualitas, pasti murid-muridnya berkualitas. Betul. Seperti saya ini kan karena guru saya berkualitas. Itu ada tersirat Pak, karena gurunya berkualitas, secara tidak langsung ada tersiratnya Bapak juga berkualitas ya, gitu ya Pak. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi secara khusus sempat ini ya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan jajaran, saya selalu pesankan bahwa cerminan pendidikan di Kutai Kartanegara itu juga tidak terlepas dari peran fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi lakukan perubahan, sesuaikan dengan situasi perkembangan saat ini, sikapi dengan baik harapan-harapan masyarakat, karena Dinas Pendidikan Kebudayaan ini dia bertanggung jawab terhadap manajemen pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi semua kita harus melakukan perubahan pola pikir dan perubahan budaya kerja. Dua hal itu selalu saya mintakan. Insya Allah dalam perkembangan perjalanannya secara bertahap Kutai Kartanegara saya bisa memastikan akan terus membaik. Amin. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh lapisan masyarakat, para pemangku kepentingan, para dunia usaha. Pada perjalanannya selama ini kita selalu terus bersama berkolaborasi. Kalau teman-teman dunia usaha juga melakukan program tanggung jawab sosial, juga masuk di dalam sektor bidang pendidikan ini, baik itu bantuan dari sarana prasarana, beasiswa untuk para guru, beasiswa para dosen, itu bagian dari bentuk kerja kita bersama. Memang harapan saya ke depan bahwa di bawah blueprint pembangunan pendidikan Kutai Kartanegara nanti yang lakukan oleh Dinas Pendidikan selaku leading sektornya, ini nanti bisa mensinergikan, mengintegrasikan semua pemangku kepentingan. Itu yang selalu saya pesankan, tidak ada keberhasilan kita capai kalau kita kerja sendiri-sendiri. Hari ini adalah kerja kolaborasi, kerja kita bersama. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Edi Masa, Pak Yunus, terima kasih, Pak Imran, terima kasih. Baik, demikian bincang santai kita pada sesi podcast Kopi Idaman pada hari ini, dan mengutip semangat yang disampaikan oleh Bapak Bupati bahwa jangan ragu untuk melakukan perubahan. Perubahan itu sulit tapi bisa, seperti itu ya Pak ya. Insya Allah bersama-sama kita bekerja sama, berkolaborasi untuk mewujudkan Kukar Idaman, Kutai Kartanegara yang inovatif, berdaya saing dan mandiri. Demikian edisi podcast hari ini, Idaman Podcast bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya kenal Farah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.